buat teman-teman komunitas gua atau komunitas Didi Channel yang sedang merayakan ya, teman. Dan kita langsung aja untuk bagaimana kondisi dari market Bitcoin. Oke, kita gas. Seperti apa kondisinya? Nah, ini teman ya, market. Oke, teman ya, kita akan langsung untuk melihat bagaimana price action dari Bitcoin, bro. Oke, teman ya, Bitcoin untuk short term sepertinya di time frame 1 hari ini akan ada tekanan turun. Jadi lu jangan buy dulu ya, teman ya, jangan buy dulu. Ini market akan ditekan dulu nih sepertinya. Ya. Dan ini time frame 1 hari ya. Time frame 1 hari. Gue melihat demand untuk Bitcoin tuh supportnya di mana, Bang? Di sini nih. Nah, di area kuning ini ya. Jadi ada indikasi atau chance Bitcoin tuh bisa ke 84 bahkan sampai 80. Sebenarnya untuk target Bitcoin ke di bawah level 85 ya, 85 sampai 80 itu udah gue targetin di beberapa minggu yang lalu ya. Kalian masih inget nggak target gue? Bitcoin akan nyentuh di 85 sampai di level 80. Kenapa gue targetin seperti itu? Karena ini kemarin ternyata Bitcoin tuh hanya mentok naiknya itu di 90.000. Dan level 90.000 itu kemarin juga untuk short term kita udah targetin ya. Tapi setelah itu kita nggak tahu nih habis 90.000 kemana. Karena gue gak live kemarin ya, nggak sempet pantau-pantau market. Nah ini, jadi artinya kemarin pas Bitcoin itu nyampe di level 90, intinya kan dia nggak mampu untuk ngebreak level sekitar 94 ke atas ya. 90 aja nggak nyampe, apalagi ke 94 kan gitu. Nah otomatis berhubung ini juga udah mendekati momen katalis juga ya, Natal dan Tahun Baru, otomatis ini market sepertinya akan ada tekanan turun dalam beberapa hari ke depan. Jadi buat teman-teman ya, pokoknya momen-momen kayak gini nih ya, USDT kalian pertebal deh, pertebal. Tunggu momen market di down dulu ya, sampai mentok tuh. Kalau udah mentok gimana, Bang? Kalau udah mentok tuh biasanya bukan buat shadow nih, model-model kayak gini nih ya. Nah, kayak gini nih. Ngebuat shadow model-model kayak gini baru lu sikat. Jadi itu tipsnya ya. Bang, nggak ada bear market, gimana pendapat Abang? Bang, kata Yudo itu siapa? 2006 nggak ada bear market, gimana pendapat Abang? Kalau gue sih masih tetap ya pada acuan pada satu, sentimen market, dan dua, analis teknikal gue. Yang gue lihat untuk Bitcoin ya, sebentar kita akan cek aja deh daripada kita nanti keliru ya kan. Nih ya sebentar ya, sebelum kita akan cek yang di ini. Gue udah bilang berkali-kali di beberapa bulan terakhir, beberapa minggu terakhir ya. Nih, kita bisa melihat ya bahwa saat ini itu kita itu udah disupport sebenarnya. Kalau ini weekly, coy, ini weekly cuy, ini weekly ya. Jadi kita itu udah berada di, Bang suaranya kekecilan. Oh ya, sebentar. Kekecilan kah? Oke, gimana suaranya? Oke, jadi yang gue lihat teman, yang gue lihat weekly ya, weekly ini kita itu sebenarnya udah ada di level support weekly. Makanya kenapa gue bilang di bulan kemarin ya, bulan kemarin apa minggu kemarin sih, beberapa minggu yang lalu lah pokoknya, gue bilang gue masih, kan kemarin gue ada yang tanya tuh, Bang ini Bang kata channel-channel sebelah ini udah bear market, udah nggak ada L session dan lain-lain ya, nggak ada bull market lah intinya ya. Kenapa gue bilang no, gue nggak seperti itu? Karena gue melihat, wah ini tren Bitcoin di weekly ya, di weekly ini nih masih 3 higher ya, ini masih 3 higher yang gue lihat, dan trennya itu up ya, dan trennya itu up. Dan kita kemarin sudah memperhatikan ketika dia Bitcoin, kita kan kemarin acuan pada higher ke ini ya, higher low ke kedua. Kita perhatikan ada 5 candle baru konfirmasi ya di sini teman.
6 candlenya konfirmasi nih di sini. Nah, di sini. Nah, ini juga gue lihat di sini nih. Nah, di sini. Gue juga lihat tuh di sini. Ya, teman. Jadi artinya apa? Artinya oke lah. Mungkin untuk beberapa hari ke depan ini akan ada penurunan untuk Bitcoin. Makanya di minggu yang lalu kan gue bilang target gue untuk Bitcoin tuh untuk penurunannya sebenarnya masih tetap dia akan bisa ke level 85 sampai di bawah level 85. Gue kemarin nyebutin di 83.600. Masih inget gak? Masih inget gak? Kalau masih inget ketik deh di komentar. Jadi gue tahu yang benar-benar memperhatikan ya. Nah, apakah itu akan memungkinkan ke situ? Gue pikir yes. Karena ini benar-benar ya, kalau tadi kita cek di time frame 1 hari itu Bitcoin akan tertekan nih, akan tertekan dulu. Ya. Dan kalau kita cek weekly, ini Bitcoin konsolidasi ya di area higher low-nya tuh di sini. Ya. Jadi yang kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 konfirmasi. Di sini baru berapa nih? 1 2 3, 4, 5. Nah, ini kemungkinan akan ada turun dulu ya, mungkin ya di level itu di 83 sampai 80 ribu. Baru di candle ke-6-nya akan ada lompatan. Kayak gimana maksud lu, Bang? Kayak gini nih, sorry. Ini kan kemarin sebenarnya udah gue ini ya, teman-teman. Sebentar. Ini kan 1 higher kedua ya. Higher low, higher high lagi, dia ngebuntut double top, higher low. Nah, ini makanya gue targetin di bawah 85 sampai di bawah level 85.000 ya. Nah, ini kita itu udah di dasar men sebenarnya. Kalau kita cek weekly ya, meskipun ini untuk time frame 1 hari akan ada tekanan turun, tapi sebenarnya kita itu udah di dasar, di kotak kuning lah intinya ya. Hal yang terkecuali jikalau Bitcoin itu mampu breakdown di bawah level 80, lu harus ketar-ketir. Ya, misalkan nih dia bisa break di area sini nih, sebentar. Tapi gue pikir akan gini nih. Nah, ini kasarnya ya. Yang harus kalian ketar-ketir ketika Bitcoin itu mampu nge-break support sebelumnya. Itu benar-benar udah fix dia akan bearish. Ya. Ini support sebelumnya itu di bawah level 80 lagi, misalkan ini ya, buat ibarat kata skenarionya itu marketnya benar-benar kacau gitu misalkan. Jadi yang sangat-sangat rawan ketika harga Bitcoin berada di bawah level 80.000 US dollar dan dia mampu nge-break down area support sebelumnya. Oke. Kan ini support kan ini sini ya. Nah, support sebelumnya di mana sini? Di higher low sebelumnya. Sampai higher low sebelumnya nanti di breakdown, udah positif dia akan turun terus. Itu yang wajib kalian perhatikan. Tapi di sini yang gue lihat biasanya ketika ada suatu tren market crypto, ya lu bisa perhatikan, dia pasti ngebentuk 4 higher konfirmasi. Jadi ini kan baru 3 nih, 1, 2, 3 kan. Nah, 4 higher-nya itu nanti bisa ngebentuk suatu double top ya. Mentok-mentok misalkan nih Bitcoin bisa up to di ATH-nya lagi di 126.000 ya. Jadi dia nanti itu ini akan ke sini ya di 124 atau 126.000 US dollar. Baru dia kebanting tuh. Nah, ketika itu dibanting nanti itulah momen bear market dimulai. Jadi di sini. Tapi syukur-syukur ya kalau memang misalkan setelah ini Bitcoin itu mampu ngebuat new ATH. Nah, kalau lu bicara Bang, kira-kira nih Bang, misalkan dia nanti Bitcoin di 2026 nih, kuartal pertama misalkan di bulan Januari atau Februari, sampai Bitcoin ngebuat new ATH, itu nyampe mana Bang? Kemarin di video gue sebelumnya udah gue bahas tuntas mengenai hal ini ya. Jadi ini gak apa-apa gue sebutin lagi ya. Ketika nanti Bitcoin ngebuat new ATH, ini Bitcoin bisa mampu mencapai 139 sampai 141 ribu US dollar ya. Itu gue beracuan pada apa? Gue beracuan kepada kenaikan dari higher ini ya teman ya, higher sebelumnya nih ya, higher kedua. Gue berkaca kepada kenaikan itu ya. Kenaikan ini nih sini, sorry di higher yang ketiga, higher yang ketiga. Gue berkaca kepada kenaikan itu.
Nah, jadi kalau memang misalkan benar, dia bisa mencapai di 139 sampai 140 ribu US dollar. Intinya seperti itu, teman. Oke, itu sekilas saja untuk insight aja ya buat teman-teman. Jadi paling nggak kalian di weekly itu tahu tuh, wah Bitcoin ini weekly-nya posisinya di gimana, aman nggak nih? Kalau misalkan nanti gue masuk setelah penurunan ini, kita masuk misalkan nih, gue akan masuk di momen tahun baru nih bang. Biasanya kan kata lu menjelang tahun baru itu market crash. Nah, setelah tahun baru atau tahun baru akan ada mulai recovery. Nah, di situ deh momen yang pas kita akan masuk. Apakah kita aman? Ya lu cek aja weekly-nya. Weekly kita udah di dasar men sebenarnya. Gitu ya. Oke, sebentar. Kita akan coba cek di time frame 1 hari ya. Kita bicara ngomongin time frame 1 hari. Kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira ini Bitcoin ini nanti turunnya sampai mana nih? Oke, jadi seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa target kita untuk Bitcoin itu bisa ke 85.000 bahkan sampai di bawah level 85.000 ya. Itu di sekitar 83.600 ya. Jadi kalian tunggu aja nanti ya di area-area sekitar di sini sebenarnya start 84 ya, 84.500 itu ada demand sebenarnya. Pokoknya di area kuning inilah ya, terserah lu mau serok di 84, 83, 81, terserah. Ya, yang penting di area kuning ini. Kenapa area kuning? Karena ini area demand men. Di sini area demand. Otomatis ketika ada tekanan market terhadap pergerakan candle Bitcoin, udah pasti ini ketahan nih di area kuning ini. Udah pasti ketahan di situ. Makanya di situ lu bisa manfaatkan ya untuk kalian masuk ya, atau cicil-cicil ya. Bang, tanda-tanda gimana sih kalau udah support ini loh cuy? Tanda-tandanya itu kalau ada shadow yang tinggi banget, udah pasti itu representasi dari banyaknya demand di situ ya. Jadi yang mau nge-sell ketemu demand yang besar, ternyata outputnya banyakan demandnya nih. Otomatis apa? Otomatis candle akan ngebentuk suatu kayak lilin-lilin gitu ya, shadow seperti itu ya. Jadi ya kayak gitulah pokoknya. Oke, jadi kalau di time frame 1 hari ini memungkinkan Bitcoin akan turun. Kita akan coba cek lebih buka lagi ya di time frame 4 jam. Sebentar ya, gue back to di 1 hari dulu. Gue akan coba beberapa nih ya. Di time frame 1 hari kita bisa melihat teman ya, volume transaksi untuk Bitcoin ini benar-benar turun, down ya. Sebentar. Volume transaksinya nih lu bisa perhatikan banyak yang sell sekarang ya. Volume transaksi banyak yang sell. Sebentar, gua akan coba cek stok RSI-nya seperti apa. Nah, stok RSI udah dead cross ya, udah dead cross, dan ini kemungkinan akan seperti ini nih, sama persis kayak histori sebelumnya nih. Ini udah dead cross men. Udah dead cross ya, dikonfirmasi dari volume transaksinya tadi juga banyak yang sell. Ya udah, ini kita tinggal tunggu down. Kita tinggal tunggu gini, jebret gitu. Baru nanti akan ada suatu kenaikan yang lumayan setelah ini. Ya, kita bisa lihat sebelumnya histori di tanggal sekitar 13 November 2025. Kita bisa melihat di situ ya, adanya dead cross untuk stok RSI yang memungkinkan akan adanya suatu tekanan market untuk Bitcoin. Setelah itu apa bang? Setelah itu ya kita tinggal tunggu wush-nya aja. Nah, tinggal tunggu gini. Oke, tinggal tunggu seperti itu. Jangan seneng dulu. Lo harus tahu nih ya, ini lu tunggu di bawah ya. Untuk stok RSI di time 1 hari ini lu tunggu di bawah. Pokoknya di bawah di mana bang? Pokoknya itu dia nyentuh area sini nih. Area paling enggak area dari historinya ya. Ini yang gue kasih tanda merah. Pokoknya dia udah nyentuh di area merah ini, momen lu buy. Udah, titik. Terserah ya, tapi ini bukan suatu ajakan ya buat teman-teman untuk wah kata Bang Didi ini harus ngebuy nih dari sini. No, nggak seperti itu ya. Hal ini juga kalian perkuat sendiri dengan riset kalian. Riset itu bukan berarti Bitcoinnya yang lo otak-atik, tapi bagaimana secara fundamental sentimen-sentimen yang ada ke depannya itu seperti apa, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pola-pola pergerakan market. Nah, indikator ini ngebantu kita untuk menentukan suatu titik di mana kita kapan buy dan kapan sell. Intinya seperti itu ya, paham ya? Oke.
Oke teman, kita lanjut di time frame 4 jam. Sebentar ya, agak lama. Sorry ya, agak lama Bitcoin karena krusial men. Ya ini soalnya mboknya kripto. Ya. Oke, kita akan coba cek di time frame 4 jam. Apakah ini memungkinkan Bitcoin akan tertahan atau gimana, Bang? Ya. Yang gue lihat sih untuk di time frame 4 jam ya teman-teman, ini kecenderungan Bitcoin masih sangat bertahan, tapi pergerakan moving average sama stock RSI-nya ini benar-benar sebenarnya masih di atas ya. Artinya meskipun ini dalam kondisi dipertahankan, berarti masih adanya chance untuk market Bitcoin itu ditekan ya. Ya paling enggak dia bisa ke 85 dulu paling enggak ya. Paling enggak Bitcoin itu bisa ke 85 dulu nih paling enggak. Ya di RRS ini nih paling enggak ya di sekitar 85.300 ya paling enggak tertekan di situ dulu ya. Kalau di situ nanti mampu bertahan ya gue pikir akan ada lonjakan tipis ya teman. Tapi kalau di situ nggak bisa atau nggak mampu bertahan, gue pikir down akan berlanjut. Intinya seperti itu. Oke ya, bentar. Coba deh kalau kita cek ini nih. Ya volume transaksinya juga di time frame 4 jam ini teman ya turun ya. Kalau stok RSI sih udah di bawah ya teman, udah di bawah. Tapi ini jangan dibuat acuan ya, jangan dibuat acuan 100%. Karena gue sendiri sebenarnya untuk menentukan kapan momen terbaik ya untuk kita buy and sell, itu gue melihat support resistance teman ya. Kita melihat support resistance sebelum-sebelumnya itu ya, karena history yang bisa kita lihat kan ketahuan ya, wah ini di sini area support. Nah nanti stok RSI, volume transaksi, MA, EMA cross dan lain-lain indikator yang gue pakai itu hanya ngebuat mengkonfirmasi aja. Oh ternyata gue posisi di sini tuh bener-bener ya, emang bener di sini karena beberapa indikator juga sama menunjukkan hal yang sama dengan yang gue analisa. Intinya ngebantu kita aja. Ya, jadi jangan salah kaprah. Wih, gak ngeliat ya. Di sini Bang, suaranya tadi ya. Ini dari Mas Megi ya. Celestia Bang, oke. Siang bro, halo masih ya. SLM please katanya. Oke, kita gas ya nanti ya. Nanti. Oke, intinya gimana Bang? Intinya untuk short term ya, untuk short term di time frame 4 jam, gue pikir ini Bitcoin akan masih memungkinkan harganya itu dipertahankan. Tapi gue pikir enaknya kita tunggu aja di 85 lah paling enggak. Karena apa? Karena di time frame 1 hari ini Bitcoin kecenderungan masih potensi tertekan hingga 85 bahkan sampai di 83.600 atau di area kuning inilah pokoknya. Gue nggak tahu nanti di 83 atau di 80 ya. Pokoknya di area kuning ini kalian bisa cicil-cicil. Ketika udah nyentuh area kuning ini, 85 udah nyentuh ya. Oke, next ya, mungkin itu untuk Bitcoin. Jadi berikutnya kita akan coba cek PP. Kebetulan ini dari Mas Excel Rio ya. Sebentar. Cuy, ngopi dulu cuy.